Selamat malam pemirsa. Indonesia saat ini membutuhkan investasi besar untuk menghadang tekanan ekonomi global. Pemerintah Indonesia bahkan menargetkan 1.400 triliun arus investasi masuk ke Indonesia di tahun 2023. Ini di tengah-tengah ancaman resesi global yang kemungkinan akan terjadi. Kabar baiknya, banyak perusahaan raksasa global yang sudah berkomitmen untuk menanamkan investasinya di kawasan industri, di berbagai kawasan industri di Indonesia. Masuknya perusahaan-perusahaan raksasa ini diharapkan bisa menjadi magnet bagi investasi besar lainnya sehingga ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah badai. Setelah sekian lama penantian Indonesia terhadap investasi, kini Indonesia perlahan tapi pasti menjadi primadona bagi investasi dan terus mencetak rekor investasi. Namun apa yang sebenarnya sudah berubah dari iklim investasi di Indonesia sehingga saat ini Indonesia menjadi destinasi bagi perusahaan raksasa dunia? Sudah siapkah kawasan industri di Indonesia menjadi basis produksi perusahaan berskala global? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir, pemirsa inilah Economic Challenges, tuan rumah industri global. Ekonomi 2023 itu gelap. Ini serius, very serius. Tidak main-main ini. Karena ekonomi global gelap 2023, Indonesia pun sebenarnya punya secerca harapan. Dan target kita tahun depan 1.400 triliun, naik ini. Tapi saya belum bisa memastikan sekarang. Saya bisa memastikan ketika tim saya lagi merumuskan, November baru bisa kita bicara. Nah, kalau ditanya saya, apakah optimis? Kami harus optimis. Tapi kan optimis yang terukur. Jangan optimis babi buta kan, nggak boleh. KEK Kendal telah berhasil menarik investasi sebesar 27 triliun dan tadi kami lihat pabrik mainan anak-anak yang 90% ekspor dan kawasan ekonomi Kendal ini telah menyerap 17.000. Ini membuktikan kebijakan yang dilakukan dan diambil oleh pemerintah ini memberikan hasil dan juga investasi membuahkan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat di sini. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita di Economic Challenges 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Deputi Bidang Perencanaan Kementerian Investasi dan BKPM Indra Darmawan. Pak Indra, selamat malam. Malam. Telah hadir juga Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto. Mas Bupati, Mas Diko, selamat malam. Malam. Telah hadir juga Presiden Direktur dan CEO Kawasan Industri Kendal, KIK, Stanley Ang. Pak Stanley, selamat malam. Malam, Mas Tio. Dan juga telah hadir bersama kita Ekonom LPEM FEB UI, Teguh Rifki. Mas Rifki, selamat malam. Malam, Mas. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Indra. Pak Indra, ini kan sebetulnya sudah lama Indonesia ingin sekali menarik investasi ke Indonesia. Tapi sekian tahun yang lalu, Pak, saya masih ingat betul sebagai wartawan ekonomi, realisasi investasi itu biasanya lumayan jauh dari komitmen. Kalau melihat yang sekarang terjadi, tahun berjalan, sudah berapa realisasi investasi di Indonesia dan apa yang signifikan berubah yang membuat investor terutama dari luar mau masuk ke Indonesia, Pak Indra? Ya, pertama Indonesia masih dipandang, ini menurut PBB ya, reportnya itu masih dipandang sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Oke. Top 20. Kita memang turun dari 17 ke 20, tapi kita masih masuk ke dalam 20 besar. 20 besar? 20 besar negara tujuan investasi di dunia. Ini modal buat kita untuk terus memajukan perekonomian kita. Yeah. Dari sisi realisasi, Mas Leo, itu tahun lalu kita berhasil merealisasikan investasi itu 901 triliun. Tahun lalu 901 triliun? Iya. Dari target berapa itu, Pak? Targetnya 900. Oh, oke. Jadi lebih 1 triliun. Lebih 1 triliun? Iya, tapi kan tercapai, itu luar di tengah biasa. kondisi yang juga memang tidak menggembirakan ya? Di tengah kondisi yang sangat berat. Oke. Bahkan tadinya itu targetnya dinaikkan dari 859 oleh Bapak Presiden, diperintahkan naikkan saja 900. Baik. Tahun ini sebenarnya juga hanya mendekati 900 saja, tapi dinaikkan 1.200. Oke. Gitu. Dan
sampai 9 bulan pertama tahun ini itu sudah tercapai 74%-nya. Dari target 1.200. 1.200. Oke. Nah, ini kemana saja mereka masuknya itu? Masuknya ranking pertama adalah industri logam dasar. Logam dasar itu ranking 1. Dan kawasan industri itu menempati ranking 4. Oke. Dengan sekitar 80 triliun selama 8 bulan pertama tahun ini. Tahun lalu lumayan, sekitar 117 triliun dari kawasan industri dan perumahan dan properti. Yang berubah mendasar apa Pak? Dari sekian tahun yang lalu sampai sekarang Indonesia dari 17 turun ke 20, tapi kenapa investor itu masih mau masuk Indonesia? Ya, yang menonjol adalah aspek hilirisasi. Hilirisasi? Iya. Jadi pemrosesan sumber daya alam di domestik menjadi barang-barang yang lebih bernilai tambah. Nah, kita lihat selama pandemi itu beberapa daerah itu masih tumbuh positif, daerah lain minus, yaitu daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Halmahera, itu terus berproses di industri logam dasar, memproses apa yang kita namakan proses hilirisasi. Saya ingin ke Pak Bupati. Pak Bupati, kan di kondisi COVID ya, yang kita sedang masih berjuang juga sebetulnya belum berakhir. Itu bagaimana kondisi di daerah yang Anda pimpin? Apakah memang berkurang juga minat investasi karena orang harus di rumah kebanyakan atau seperti apa Pak? Kalau hari ini di Kabupaten Kendal dengan adanya pandemi COVID-19, terus juga dibilang 2023 akan terjadi resesi, tapi kenyataannya investasi di Kabupaten Kendal hari ini mengalami peningkatan. Ya, di bidang industri maupun di bidang pariwisata gitu. Jadi artinya kalau bicara terkait dengan adanya pandemi ini, sampai hari ini kita masih melihat tren positif untuk terkait dengan investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal. Itu kebanyakan investasi dari luar Indonesia atau juga ada PMDN Pak? Kalau di industri tentunya ada juga dari dalam dan luar negeri. Hari ini tenannya di kawasan industri Kendal juga sudah semakin banyak. Gitu. Tentunya itu juga didukung dengan utility yang memang sudah memadai di Kabupaten Kendal. Gitu. Dan kita harap ini juga akan terus bisa meningkat di akhir 2022 sampai di 2023 mendatang. Saya ingin ke Pak Stanley dulu ya, Pak Bupati. Kalau Pak Stanley kalau melihat COVID kemarin, itu sebetulnya di kawasan industri Kendal itu berkurang orang yang mau masuk ke dalam, tenan-tenannya berkurang atau malah bertambah Pak? Di kemarin di kondisi kita agak anomali. Anomali? Di banyak tempat kita ada permintaan menurun. Tapi di Kendal atau di KIK ini kita permintaan mana meningkat. Malah meningkat? Ya, jadi kita faktornya sebenarnya ada dua. Faktor domestik di mana ada sebagian investornya dari Jawa Barat meminta ke Jawa Tengah. Karena faktor cost dan yang lain-lain. Relokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, satu faktornya ada dari luar. Nah di luar ini kita sebenarnya didominasi ada North Asia, Asia Utara. Nah di itu terlibat China, Taiwan, sama Hong Kong, Korea. Di mana mereka sendiri mengalami cost increase dan disruption logistik. Nah dengan demikian sebenarnya walaupun ada COVID, kita permintaan tetap meningkat. Malah naik ya? Iya. Itu dari industri yang sekarang sudah ada di KIK Pak Stanley, itu lebih banyak yang padat karya, padat teknologi, atau mix dari situ? Untuk sebagai permohonan untuk kawasan ekonomi khusus, kita ajukan ada 6. Satu ada fashion, itu ada tekstil, baju, apparel. Satu makanan sama minuman, kemudian furniture, logistik, otomotif, sama electronic home appliance. Nah, kita sebut itu. Awal mulai kita fokus pada padat karya. Nah, ini salah satu yang kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, karena salah satu misi di KIK, justru kita harus bantu daerah ini untuk mengurangi pengangguran. Nah, justru lewat namanya padat karya. Nah, justru tekstil, apparel kita ajukan. Jadi secara umum cukup mix ya di KIK ini ya. Mas Rifki, kalau melihat tadi Pak Indra belum sempat menjawab soalnya, apa yang membuat sebenarnya daya tarik Indonesia itu masih bisa bertahan? Tadinya sejujurnya saya kira pada saat COVID sampai sekarang
justru semakin tidak menarik Indonesia. Tapi kalau terlihat kan investor malah masuk. Apa Mas Rifki? Oke, mungkin terkait dengan kenapa investasi masih cukup baik di Indonesia, ini juga kita perlu apresiasi bahwa dari pemerintah, kalau kita lihat selama pandemi COVID-19 ini sudah banyak terobosan yang dilakukan. Kita melihat misalnya dari pemerintah di awal pertengahan COVID itu pemerintah sudah mengeluarkan Omnibus Law Cipta Kerja. Oke. Lalu kemudian juga kalau saya tidak salah itu per tahun lalu juga pemerintah itu mengeluarkan OSS Risk Based Approach untuk menarik investasi. Nah, ini adalah good policy yang pemerintah lakukan untuk kemudian menarik investasi. Tapi juga faktor lain yang mendorong Indonesia ini masih cukup solid terkait pertumbuhan ekonomi lalu juga investasi juga selain good policy juga ada good luck gitu bahwa kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini masih solid, konsumsi masyarakat masih tinggi dan kelompok usia produktif kita masih sangat tinggi gitu. Jadi potensi kita untuk meningkatkan kapasitas produksi juga masih cukup besar gitu ketimbang misalnya dengan daerah lain, dengan negara lain misalnya. Tapi memang kalau kita lihat kombinasi inilah yang memang pemerintah dan juga dari sisi private dan investor juga bisa membuat ini menjadi momentum yang menjadi daya tarik. Karena kalau kita lihat misalnya saat ini dengan China melakukan zero COVID policy dan juga dengan tensi geopolitik yang terus meningkat, ini disrupsi rantai pasok sangat besar. Gitu. Jadi opsi untuk berinvestasi di Indonesia kemudian menjadi alternatif yang menarik dan kita harapkan ini juga nggak terjadi di jangka pendek saja. Oke. Masalah rantai pasok ini menjadi masalah juga. Itulah kenapa kemudian industri dikumpulkan di kawasan industri. Tapi pertanyaannya adalah apakah kawasan industri ini memang bebas masalah? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.